norak tapi bukan. Depan sini yang nggak keren. Itu tadi seharusnya ya. Hari ini Rabu 13 April 2016 merupakan hari perdagangan ke-69 di tahun 2016. Perdagangan di Bursa Efek hari ini akan dibuka oleh pemimpin redaksi Investor Daily dan majalah Investor. Sebagai informasi, indeks harga saham gabungan pada hari kemarin ditutup pada posisi 4829.573 atau mengalami kenaikan sebesar 0,89% dari penutupan sebelumnya. Untuk membuka acara pagi ini, kami mengundang Direktur Bursa Efek Indonesia untuk dapat memberikan sambutan. Kepada Bapak Niki Hogan, kami persilakan. Yang kami hormati para kami dari Berita Satu Metropolis. Kami adalah multimedia group yang memiliki publikasi cetak, digital, dan televisi. Kami punya koran Investor Daily, koran pagi, bisnis, morning newspaper. Kami mempunyai koran umum, yaitu Suara Pembaruan, koran sore. Kemudian kami juga mempunyai digital, berita1.com, dan mempunyai televisi, Berita Satu TV. Nah, kami betul-betul adalah media yang mengusung optimisme. Kami mengusung positif jurnalisme positif. Dan kesempatan terhormat pagi ini diberikan Bursa Efek Indonesia kepada media. Dan saya adalah orang media di Indonesia yang pertama kali didaulatkan. Saya juga mewakili media Indonesia, media di seluruh Indonesia, untuk membawa optimisme ke seluruh penjuru tanah air. Bahwa dunia sekarang lagi melihat Indonesia. Para investor di seluruh penjuru bumi lagi melihat Indonesia. Itu terlihat dari capital inflow yang besar, dan dari Januari sampai hari ini kita sudah mendapatkan net buy asing mungkin di atas 5-6 triliun rupiah. Dan saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Banyak alasan mengapa kita harus optimistis. Pertama, tren dunia adalah bunga negatif. Dan di Indonesia, pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan kalangan perbankan sudah sepakat untuk menurunkan suku bunga ke arah single digit. Nah, itulah kabar baik buat pasar modal. Dan yang kedua, pemerintah kita sangat serius untuk memudahkan dunia usaha dengan paket-paket. Sudah 11 paket stimulus ekonomi yang diberikan kepada dunia usaha. Kemudian sebentar lagi ada tax amnesty yang akan ada repatriasi dana-dana orang Indonesia yang selama ini dipakai di luar negeri, yang jumlahnya di atas produk domestik bruto Indonesia di atas 11.400 triliun. Ini luar biasa. Dan mudah-mudahan ini semua memberikan optimisme kepada kita semua. Membeli saham yang ada di Bursa Indonesia ada sekitar 5.530 emiten tercatat di sini. Itu menunjukkan bahwa kita percaya pada masa depan Indonesia. Emiten Indonesia 2015 sudah mencatat laba mungkin sekitar 15% dari tahun sebelumnya minus. Dan tahun ini Q1 labanya lebih besar dari tahun 2015. Dan kita optimistis dalam 4-5 tahun ke depan ekonomi Indonesia akan bertumbuh berkisar 5,3 sampai 7%. Dan membeli saham yang tercatat di Bursa Indonesia itu sama dengan kita percaya pada masa depan Indonesia. Baik Bapak, kita akan menghitung bersama 3, 2, 1. Saat ini berada pada posisi 4852.77
dibandingkan dengan indeks penutupan hari kemarin. Kami persilakan kepada Bapak Primus Nurimulu dan Manajemen Investor Deli dan Majalah Investor melakukan itu dan akhirnya pembantunya berhasil menjadi miliarder. Teman-teman di sini siapa yang mau jadi miliarder angkat tangan? Oke. Jadi semuanya mau lakukan itu. Caranya cukup gampang. Beli saham setiap bulan selama 20 tahun. 20 tahun. Terus yang kedua, pilih perusahaan yang Fundament. sehat, yang bagus. Oke. Kalau marketnya turun lagi, beli lagi. Warren Buffett ketika krisis ekonomi 2008, dia bilang, beli ketika orang-orang lain takut, ya, dan jual ketika orang-orang lain serakah, ya. Ketika mereka udah serakah, semua orang pada beli saham, nah dia siap-siap jualan. Tapi ketika semua orang nggak mau beli saham, tadi yang kita omongin di depan apa? Kita harus beli saham. Itu yang dilakukan Warren Buffett. Jadi tahun 2008 itu harga saham pada anjlok. Warren Buffett itu seperti kayak masuk di toko coklat. Dia bilang, saya mau beli semuanya. Kenapa? Ini lagi murah. Oke, yang terakhir dari saya. Sebentar lagi kita akan isi opening account. Likasing. Siapa yang tahu Likasing? Investor Facebook. Siapa? Investor Siapa Hong Kong. itu? Investor di Bukan stand up comedy. Likasing adalah seorang miliarder dari Hong Kong. Dia orang kaya China juga. Nah, apa yang dia katakan? Kalau teman-teman mau berhasil menjadi miliarder, bagi penghasilan kalian menjadi 5. Menjadi berapa? 5. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup 30%. Nah, boleh tulis tuh. Kalau enggak, nanti kalian bisa cari di Google. Ya, bagi menjadi 5. Yang pertama untuk kebutuhan hidup 30%. Jadi kalau saya punya gaji 10 juta, untuk biaya hidup, untuk makan, minum, transport, naik bis trans, dan lain-lain, itu 3 juta atau 30%. Setelah itu apa? Biaya untuk ada yang tahu? Investasi. Investasi berapa? 25%. Coba, sekarang siapa dari teman-teman yang investasi 25% dari penghasilan? Ada? Oke, kalau nggak ada nanti caranya gampang. Kalau misalkan kalian di sini sudah gajian tanggal 25, investasinya jangan jauh-jauh dari tanggal 25. Ya, jadi begitu dapat penghasilan, investasi di depan dulu. Biasanya orang-orang kita kalau investasi kalau ada sisa. Ya, makanya nggak pernah ada sisa. Ya, jadi harus di depan. Jadi kayak misalnya contohnya saya gajian tanggal 22. Tanggal 25 saya auto debit dari bank, nanti dibelikan reksadana. Itu salah satu contoh. Jadi jangan nunggu tanggal tua dulu. Terus yang ketiga apa? Biaya untuk berteman. Ya. Likasing mengatakan kurang lebih 20% itu kita harus menginvestasikan uang kita untuk berteman. Maksudnya apa? Kita harus cari kenalan-kenalan baru. Kalau teman-teman mau sukses di pasar modal, cari mentor-mentor yang sukses di pasar modal. Belajar dari Rock and Home, belajar dari Warren Buffett bisa. Ada juga orang Indonesia yang sampai jauh-jauh ke Amerika untuk datang ke RUPS-nya Berkshire Hathaway, perusahaannya Warren Buffett. Terus yang ketiga apa? Kurang lebih 50% untuk 15% untuk belajar. Untuk ikut seminar. Jadi kalau teman-teman punya penghasilan, nanti sebagian juga untuk ikut seminar pasar modal atau mungkin untuk beli buku-buku di pasar modal. Ya, buku pertama yang saya baca di pasar modal itu How to Make Money in Stock. Ya, itu buku sangat bagus sekali. Ada versi Indonesianya juga. Itu tadi udah berapa tadi? 4. Udah 4. Sisanya lagi untuk apa? Untuk jalan-jalan di luar negeri. Ya, Likasing mengatakan kalau misalkan kita punya uang, sisihkan kurang lebih 10% untuk jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa? Karena dengan jalan-jalan ke luar negeri, wawasan kita akan terbuka. Ya, entah ke Singapura, ke Malaysia. Nanti kalian akan tahu, oh dunia itu begitu luas ya. Jadi kita bisa banyak belajar. Oke, tadi ada apa aja? Untuk biaya hidup, untuk investasi, untuk apa? Pertemanan, terus untuk belajar. Ada lagi satu lagi apa? Jalan-jalan. Ada semua. Jadi tonton praktek. Nah, sekarang tim dari Maybank Kim Eng, ini ada Mbak Angel. Saya halo tuh Mbak Angel, hai gitu. Hai. Terus ada Mbak Lia, Mbak Mary dan Mbak Ana. Nanti akan keliling ke kursi teman-teman.
Yang kalian akan lakukan kurang lebih 45 menit ke depan adalah mengisi opening account. Ya, kalian punya data semuanya masukkan, nanti akan dijelaskan jam 10 kita selesai isi opening account, akan diproses oleh bank, dan nanti dari Bursa Efek akan menjelaskan mengenai pasar modal. Setelah itu nanti siang kita akan ketemu lagi untuk belajar mengenai bagaimana cara memilih saham. Oke, saya mau tanya dulu 1-2 orang. Mas siapa namanya? Mas Johan. Menurut kamu pasar modal atau saham itu apa sih? Satu kata aja. Asik, menegangkan, takut, atau Asing. asik? Tahunya dari mana? Pengalaman dari orang tua. Pengalaman dari orang tua. Oke. Satu lagi. Nah, Mbak siapa namanya? Fitri. Mbak Fitri, menurut kamu saham atau pasar modal itu apa? Menakutkan atau susah atau mahal atau apa? Satu kata. Menarik. Oke. Semuanya setuju? Ini adalah masa-masa kalian jatuh cinta pertama kali pada pasar modal. Jatuh cinta saya di pasar modal kurang lebih 12 tahun yang lalu. Ketika saya melihat running trade, dari situ saya senang. Dan dari situ saya mulai membulatkan tekad untuk mulai invest. Investasi saya pada waktu itu minimal sekitar tahun 2004-2005 itu kurang lebih 5 juta. Sejak itu saya sebenarnya nggak menyesal. Kenapa? Kalau seandainya saya bisa kembali 10 tahun yang lalu, saya akan membeli lebih banyak. Waktu itu saham Bank BRI masih kurang lebih di 1.500 rupiah. Teman-teman ada yang tahu Bank BRI sekarang berapa? 10 ribuan. Sempat 12.000, 13.000. Itu 10 tahun yang lalu. Jadi teman-teman, kita nggak usah lihat ke belakang, kita lihat ke depan. Sekarang BRI mungkin kurang lebih 9.000, 10 ribuan. Kita nggak tahu 10 tahun ke depan apakah jadi 20.000, 30.000. Tapi kalau kalian segera praktek, nah di situ kalian nggak akan menyesal. Jadi jangan menunda pesan saya. Oke? Terima kasih.